Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Tosan Aji dimanapun berada, semoga dalam kondisi sehat walafiat. Pada malam ini saya akan mereview salah satu keris pusaka varian dapur Luk 5 Pandawa yang memiliki ricikan yang menurut saya ini unik dan langka, yaitu gandek di depan sekar kacang ya biasa, kemudian jalannya satu, lambe gajahnya satu, sedangkan gonjo itu masuk jenis sabit frontal. Ada pijitan bagian depan itu nyambung dengan sogokan depan, bisa pemirsa lihat, kecil, dalam, kemudian di belakang juga ada sogokan, di tengah-tengah ada bawang sebungkul, ada janur. Bentuk ujung sogokan lurus. Di belakang sogokan ada serawian, cekungan. Kemudian gereneng kalau kita amati masih cukup sederhana. Pada lekukan pertama di belakang, pemirsa bisa lihat ada budak sategal ya. Di situ berakhirnya cekungan serawian. Kemudian ada sekar kacang di belakang. Odo-odo tegas di tengah, kanan kirinya ada keruingan. Pijitan bagian depan tadi itu nyambung terus ke atas. Sedangkan di belakang ada pijitan lagi yang juga lurus ya, membatasi odo-odo yang di atas. Ada ricikan lain yaitu di bagian tajam ya, bisa diamati pemirsa. Nah ini di daerah ini kedua keruingan tadi berujung di situ. Kemudian pada pucuk keris bentuknya nyujen kalau kita amati. Bilah kondisinya tebal, kemudian tempa lipatnya sangat rapat dan matang. Jenis pamor yang tercipta itu kalau menurut saya ini sangat padu dengan besi ajinya. Dan kombinasi dari pamor tempa lipat miring berupa garis dan juga muncul pamor-pamor tiban kalau pemirsa amati. Nah itu bentuk keruingan depan belakang ya yang membatasi odo-odo yang di tengah. Kemudian bagian tajam bilah terdapat ricikan ya juga. Di situ bisa diamati itu bentuk pinggirannya. Nah ini yang saya katakan itu. Di belakang ada sekar kacang juga. Jadi varian seperti ini ternyata ada juga ya. Namun saya amati sangat langka. Saya baru menemukan satu keris ini. Jenis varian Luk 5 Pandawa yang budak sategalnya hanya di belakang. Ya. Sehingga kalau kita amati itu di belakang juga ada pijitan yang nyambung dengan keruingan di atas. Kalau diamati, nah itu. Sedangkan materialnya, tempa lipatnya itu sangat rapat. Jadi tempa lipatnya ribuan kali. Sehingga pada saat kondisi seperti ini diminyaki, pemirsa bisa lihat. Itu kalau kita minyaki untuk kering sangat lambat. Karena apa? Pori-porinya rapat. Bisa pemirsa lihat bentuk gereneng yang di belakang. Masih sederhana. Ada gusin ya, maaf ya tadi saya lupa juga nyebutkan itu. Pemirsa bisa melihat bagaimana gusin ya pada kedua sisi bilah pusaka ini. Nah kondisi yang terakhir ini saya videokan juga pada kondisi kering. Panjang bilah pusaka ini 34 cm. Kemudian panjang gonjo sekitar 7,3 cm. Kemudian panjang paksi pada video sebelumnya juga sempat saya upload ini keris pusaka ini sekitar 6,5 cm.
Nah ini kondisi pada saat kering, tidak diminyaki. Dan keris ini memang sangat lama, tidak diwarangi. Kemungkinan seingat saya lebih 10 tahun. Bisa pemirsa lihat detailnya ini, kalau tidak saya minyaki dalam kondisi kering. Ini lebih 2 bulan tidak saya minyaki. Jadi gusinnya tampak jelas, jadi bentuk cekungan pada kanan kiri dari odo-odo sangat jelas. Sampai mendekati pucuk. Nah ini berhentinya di daerah sini. Pemirsa bisa lihat walaupun terdapat pamor. Nah di ujung itu bentuk pucuknya nyujen. Nah bisa diamati pada saat saya shoot miring itu, jadi relatif tebal pusaka ini. Jadi ini kalau dilihat dari ukuran termasuk ukuran sedang karena panjang bilahnya 34 cm. Pusaka ini relatif utuh karena material pembentuknya menurut saya adalah besi ajinya sangat bagus. Dan banyak dibandingkan dengan pusaka yang umum, ini lebih banyak bajanya ya. Sehingga pada saat disentil juga bunyinya beda. Nah ini yang saya katakan sekar kacang. Jadi di atas sekar kacang itu ada biji dan lagi yang nyambung dengan keruingan yang di belakang. Dan di pudak setegalnya hanya di belakang. Di tengah itu kelihatan bawang sebungkulnya. Nah di bagian belakang di wadidang itu ada gereneng. Di ujung bila juga ada, kemudian di ujung gonjo juga ada. Bentuknya sederhana. Jadi tidak berbentuk seperti era saat kerajaan Islam, misalnya Mataram Islam ataupun mulai dari Demak, Pajang. Jadi melihat kondisi dari bangun pusaka ini, materialnya, maka tentunya keris Luk 5 pada zaman kerajaan itu dibuat oleh Sang Pu untuk kalangan ningrat. Pusaka ini kalau saya lihat kewingitannya masih tetap terasa auranya. Dan ini termasuk varian Luk 5 yang sangat langka. Terus terang saya dari sekian hampir 150 keris lah ya, hanya punya satu ini. Memang ini warangkanya bukan warangka aslinya ya, tapi warangka lama. Bentuknya gayaman Solo ya, dari kayu